aku bisa ngerasa tapi aku nggak bisa ngelihat. Kurang lebih ada di mana? Di dalam satu, Di dalam kaca sini. itu lagi Di ngeliat kaca. satu. Di kaca itu perempuan. Iya. Selamat malam pemirsa. Perjalanan waktu telah membawa kita kepada situasi di mana dunia misteri bukan lagi suatu hal yang hanya dipandang sebelah mata. Bersama saya Adrian Maulana, kami akan mengajak Anda untuk menelusuri sekat-sekat dunia misteri hanya dalam tayangan Percaya Nggak Percaya. Pemirsa, untuk kesekian kalinya, kami akan mengajak Anda untuk membuka pemahaman Anda tentang dunia misteri. Ikuti perjalanan saya bersama tim PNP dan juga bintang tamu kita pada malam hari ini untuk mengungkap misteri Rumah Pancoran. Selamat malam pemirsa, sekarang saya sudah berada di Rumah Pancoran dan di sebelah kiri saya telah hadir bintang tamu kita, Ira Rizwana. Kenapa kamu ketawa? Apa habis kalau gue diem nanti gue ketahuan takut. Oh, Ra, kalau kamu punya nggak pengalaman yang berhubungan dengan dunia gaib? Aku punya pengalaman di dunia gaib ya, cuman untuk pasti cereng mudah-mudahan sih jangan melihat itu enggak, tapi merasakan alhamdulillah bisa gitu loh. Jadi kadang-kadang jadi langsung ingat astagfirullahaladzim, langsung yang permisi, langsung yang begitu gitu loh. Cuman ya kalau penampakan mudah-mudahan jangan gitu. Cuman ya ada beberapa kejadian gaib yang pernah terjadi sama aku, yang berhubungan sama aku pada saat kebetulan itu bukan makhluk, aku tidak menganggap itu makhluk halus seperti setan, tidak gitu loh. Cuman mungkin itu makhluk Allah yang lain yang pada saat kejadian waktu itu aku timbulnya soalnya bukan pada saat aku lagi jalan-jalan, enggak gitu loh. Itu timbulnya pada saat aku lagi tahajud gitu. Mungkin kamu bisa lukiskan sedikit nggak seperti apa makhluk yang kamu lihat pada saat itu? Jadi ketika sholat malam gitu tiba-tiba pas ngomong amin gitu ada yang ngikutin di belakang rame-rame yang kayak gitu loh. Kalau pada saat itu paling yang lagi jalan tiba-tiba kok kayaknya ada yang lewat juga bareng gitu. Jadi aku biasanya langsung bilang aku kesini nggak ngeganggu loh, jangan ganggu aku ya, aku langsung gitu biasanya. Tapi pada saat itu kamu takut nggak? Karena dalam keadaan sholat ya aku nggak takut, tapi kalau dalam keadaan begini ya ngeri juga gitu loh, merinding juga gitu. Karena aku juga nggak pernah mau nantangin gitu, kalau aku udah tahu di situ serem ya aku nggak akan kesana gitu. Terus antisipasi kamu untuk mengatasi kejadian-kejadian seperti itu apa? Apa kamu setelah mengalami peristiwa tersebut jadi lebih rajin sembahyang atau justru kamu malah melakukan tindakan yang lain? Ya biasanya semakin orang beriman itu semakin dicoba ya, apapun cobaannya bisa berbentuk apapun gitu kan. Jadi aku ya untuk antisipasi ya pasti ya berdoa lah, meminta kan cuma satu-satunya sama yang di atas, sama Allah gitu. Jadi ya untuk hal-hal yang gaib selama saya tidak mengganggu dia, insya Allah mereka juga tidak mengganggu kita gitu. Aku prinsipnya di situ aja gitu. Oke, terima kasih banyak buat pengalaman kamu dan mudah-mudahan kita sekarang bisa memulai perjalanan kita untuk menyusuri rumah di Pancoran. Pemirsa, mari kita saksikan perjalanan tim PNP menelusuri rumah Pancoran. Pak Leo, sekarang kita sudah kedatangan tamu istimewa, Ira Rizwana. Kita ingin sama-sama menelusuri misteri yang ada di rumah Pancoran ini, Pak Leo. Dan kami mengharapkan bantuan Pak Leo untuk menggambarkan dan mendeskripsikan kira-kira apa yang ada di balik misteri rumah Pancoran ini. Kalau menurut sumber yang ada, memang karena di area sini banyak sekali terdapat rumah kosong, banyak penampakan-penampakan yang itu juga membuat mungkin warga sekitar sini cukup berhati-hati dan waspada pada malam hari, Pak Leo.
Saya ngerasa dari tadi di tempat kita berdiri sekarang ini, di balik pohon ini, ya di balik pohon ini, kamu bisa ngerasain, aja. kamu ngerasa, atau kamu nggak lihat? Enggak, jangan. Tapi dasarnya kamu penakut ya? Iya bener. Iya. Iya. Tapi Ira hari ini Tapi nggak. kamu kepengen Enggak mau. nggak kepengen ngelihat. Kamu Jangan, pengen jangan. ngerasakan mau? Ngerasa Ngerasakan bisa. maksud saya ngerasakan kamu nggak ngelihat tapi dalam saya ajak kamu Imajinasi. menjem mata, dia akan muncul, mau nggak? Enggak mau. Kamu Jangan nggak mau? Valio. Kamu nggak siap. Nggak siap. Takutnya nanti yang lain-lainnya. Tapi Mendingan sekarang kamu yang ngerasain merinding aja gitu, takut. kayak ada. Apa yang kamu rasakan lebih spesifik? Apa rasa panas atau gimana? Atau gemeteran atau gimana? Kayak seperti ada orang di sebelah aja. Anda kalau nggak mau ya, nggak mau lihat? Jangan nih Valio. Takutnya nggak kuat. Ira mau nyoba. Takut Ira nggak kuat. Oke. Tapi kalau misalnya itu ya maksud Aira kalau nanti juga pada akhirnya Oke. Tapi dasarnya kamu punya bakat untuk itu. makanya itu Kamu Valio. punya bakat. Di balik rasa takut kamu, saya yakin sekali kamu punya bakat. Kamu punya faktor keturunan Ya dan karena itu makanya. dan kamu dia bisa. Jadi secara spiritual kalau saya lihat dia selalu berusaha melawan rasa takut dia, tetapi sebetulnya dia adalah orang yang sangat sensitif untuk itu. Makanya dia sebetulnya ikut acara kita ini juga di balik rasa takut dia juga kepengen Sebenarnya ada ketertarikan. Kamu pernah nggak ketemu wujud sepanjang hidup kamu? Harusnya pernah. Saya yakin sekali waktu kamu dulu pernah tinggal di salah satu Surabaya. di Surabaya, kamu tinggal saat Itu sering banget. Makanya aku waktu mulai SMP pengen ngilangin itu. Waktu Karena kamu masih belasan tahun ya? Iya, suka lewat kayak gitu. Terutama waktu itu di Surabaya ada rumah taman belakang Iya. itu dekat-dekat Iya. apalah itu Iya. kamar apa, ada kamar di situ Iya. tuh paling Iya, kuat sekali. kamar mandi ya. Dekat kamar mandi ya. Jadi apa yang tadi Balio coba deskripsikan itu semuanya benar ya? Bener. Jadi aku tuh bukan menantang, bukan mau itu, cuman aku pengen tahu gitu loh. Katanya kan mengganggu. Sementara kalau kita tahu, semakin kita takut, semakin mereka mencoba. Tapi orang-orang yang punya bakat begitu, Adrian, kadang-kadang memang didului oleh satu tanda. Tanda apa tuh Pak? Kamu pernah sakit keras gitu ya? Iya. Waktu masa kecil Jenny pernah sakit keras itu hampir Iya. walau-alam loh, Udah mau lewat. hampir berat lewat. sekali ya Pak. Hampir lewat. Tapi sejak dia kembali sehat, Iya. itu mulai nempel, mulai ada di dia gitu. Iya. Oke. Iya. Ya, kita lanjut sana. Dari tadi saya tertarik saat kita nyampe karena saya yakin pernah terjadi kasus gantung diri di sini. Apa? Cuma bayangan hitam aja kayak laki-laki gitu. Bayangan hitam laki-laki. Tingginya bisa nggak menggambarin? Setinggi Adrian apa lebih pendek dari dia? Pendek ya, Rada-rada pendek. kurus. Sepertinya dia menderita sekali. Dia sempat ngomong sama kamu. Nggak sempat ngomong. Cuman kamu lihat wajahnya tuh menderita sekali. Oke. Kamu bisa melihat dia menderita karena apa? Raut mukanya. Jadi saya ulang lagi. Yang kamu lihat tadi apa? Bayangan? Bayangan hitam tapi muka gitu yang kayak lesu, nunduk gitu. Oke. Badannya tidak terlalu tinggi. Enggak. Tapi bayangannya menderita sekali. Rasanya. Ah, Dia batinnya ngerasa, kayak batinnya ngerasa kayak dia kayak mau ngomong sesuatu Ngomong tuh sesuatu, tapi kamu belum sempat nggak dengar? nyampe, akunya nggak nyampe, akunya nggak connect gitu. Ini masih fresh banget nih matinya, baru meninggal, maaf. Meninggalnya baru 4 bulan. Ada something wrong dengan matinya ini. Tetapi saya tidak atau mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan itu apa. Iya. Tapi yang pasti ini kematian yang tidak wajar. Ya. Jadi ini yang terasa sekali umurnya tadi yang seperti saya ngomong. Sekitar 28 tahun ya Pak. Dia bukan penduduk sini, bukan masyarakat sini. Jadi seperti memang dia Berjalan salah. jadi dia ngerasa harus mengakhiri hidupnya, diambil tali, dia jadi pagi-pagi ditemukan orang udah kaku, udah terbujur kaku, udah begitu. Gimana?
tunjukin ke saya ada di mana dan ada apa lagi di tempat ini. Bisa kamu rasain, saya yakin kamu bisa. Aku bisa ngerasa tapi aku nggak bisa ngelihat. Kurang lebih ada di mana? Di dalam satu, Di dalam kaca sini. itu lagi Di kaca, ngeliat satu. di kaca itu perempuan. Iya. Di kaca itu perempuan. Maka tadi saya ngomong Adrian, tempat ini dikuasai oleh perempuan. Ini perempuan yang sama, yang tapi tidak bukan yang itu tadi. Bukan yang di tempat itu yang kuntilanak pertama tadi. Ini sudah lain. Lihat nggak ya? Pak, itu sekelebat ada. Bisa. Dia kalau kena sinar dikit aja dia langsung pergi. Pak, itu kok ada gerakan Aku ada ya. Iya. Kamu tenang aja, kamu tenang. Kamu tenang. Kamu tenang. Kamu ngerasa ada kan? Iya. Jadi mulai ngikut di belakang Adrian sekarang. Udah nggak apa-apa. Nggak. Dia dari tadi nempel karena apa? Ngomongnya gini. Itu tadi message dia belum nyampe kan? Iya. Dia ingin menyampaikan sesuatu ke Ira gitu. Iya, dia pengen dia yang jadi penyambung lidah dia untuk ngomong bahwa kenapa gue mati gitu loh. Kenapa dia ngambil tindakan bunuh diri itu? Kenapa tadi kamu berasa kamu ada di belakang kamu kenapa? Berat. Berat. Iya kan? Berat dan mulai panas di sekitar sini kamu ya. Kayak nempel lagi. Ini saya tertarik ngajak Mbak ke sini ini juga katakan kosong. Kalau tadi kan bangunan terus. Iya. Tapi itu di atas itu tuh penuh ya. Berasa nggak kan? Badan gede satu. Perempuan terus Banyak ah. banyak. Kamu lihat nggak ada perempuan gendong anak? Iya. Iya. Oh. Di sebelah mana? Iya. Ini. Iya. Ini ada perempuan gendong anak Adrian. Ini tetap jin ya. Ini tetap jin. Cuman dia berhalusinasi, berwujud dalam bentuk semacam itu. Apakah ada sesuatu yang sepertinya mereka coba sampaikan ke kamu seperti Mereka ngomong nggak ke kamu? Mereka Coba. ngomong nggak? Coba. Nggak ada suara. Apa-apa saya. Nggak ada dengar apa-apa. Tapi kok di batin saya, perasaan saya kayak ada orang yang tolong, minta tolong. Itu. Nggak tahu kenapa. Masih Dari dia tadi terus. Dia minta tolong. Dia terus. Dia Minta tolong sama minta maaf. dia minta disampaikan itu. Sampein kemana? Ada orang yang kecewa sekali dengan tindakan dia bunuh diri itu. Mungkin bisa keluarganya. Bisa keluarganya atau kerabat orang yang dekat. sangat dekat dengan dia. Dia pengen minta maaf itu. Karena tindakan itu diambil karena dia ngerasa kepepet, dia ngerasa terpaksa sekali melakukan itu. Kamu dengar suara itu? Dengar enggak, tapi perasaannya Di kayak batin kamu. iya. Lalu sekarang kita mau masuki salah satu rumah di dekat lokasi yang tadi. Sepertinya di sini juga cukup menarik nih Pak Leo. Ya. Ini ruangan-ruangan. Ini karena dibiarkan tidak terurus ya, Mas. Jadi ini kan seperti ini kan benar-benar profil rumah tinggal ya. Betul. Cuman sekarang nah di belakang ini sudah muncul nih. Iya. Jadi seperti ada orang tapi nggak ada kepalanya cuman. Maaf. Oke, ya. Jadi badannya kepotong dulu rupanya tahun 1973 ya, bulan Agustus. Pernah terjadi kecelakaan di jalan raya depan dari satu minibus pickup berpenumpang 2 orang, terus dihajar oleh truk kontainer atau apa gitu. Terus rupanya badannya tuh belah ya karena tabrakannya begitu kenceng ya, begitu luar biasa sekali. Rupanya ini Mas Adrian, hal-hal semacam itu walaupun si yang korban tuh sudah istirahat, mungkin sudah apa, cuma media alam jin itu kan suka sekali mereka menggunakan media itu untuk muncul untuk Sebenarnya bukan orang yang bersangkutan mungkin ya. bukan sama sekali alamnya sudah jelas. Yang meninggal alamnya sudah berbeda dengan kita.
yang kemudiannya yang sering kita lihat perwujudan si almarhum adalah ulah dari jin. Gerakan itu menandakan dia mulai ada. Adrian, itu apa yang kamu rasain? Paling ini kenapa pendulumnya melakukan gerakan sedikit agak berputar gitu Pak? Nah, sekarang dia berubah gitu Pak. Iya. Iya. Tadi sempat seperti sebetulnya kita biarkan sejenak mereka untuk membuktikan bahwa mereka itu ada. Mereka coba kamu tanya lagi apa yang dia rasain? Apa yang dia rasain? Paleo, sekarang arahnya aja berubah. Tadi kan kita dari sini sekarang bisa bertolak belakang sekali gitu. Apa yang kamu rasain? Mungkin kamu bisa ceritain sedikit apa yang kamu rasain sih melalui pendulum ini? Sesak napas. Berat napasnya. Berat napasnya itu aja. Kamu rasain dia ya. Kita coba ya. Enggak deh. Kamu nggak siap? Saya bimbing. Ya. Kamu nggak mau? Oke. Pak Leo, kita udah sampai di akhir perjalanan kita malam hari ini. Nggak apa-apa. Nah, tadi pengalaman yang menarik yang baru saja saya alami itu Pak Leo. Waktu Pak Leo mengingatkan tangan saya ke pendulum. Awalnya saya ngerasakan ada sedikit tarikan tadi ke bawah ya, tapi lama-kelamaan kok saya merasa dingin. Terus saya ngerasa juga tuh jari saya tuh seperti kayak dimasukin sesuatu gitu. Maaf ya Pak Leo, kok kayak diisep gitu loh Pak Leo. Maksudnya kayak diginiin gitu, kayak masukin ke mulut gitu loh Pak Leo. Jari saya itu kok kayak lagi gitu tuh, diisep gitu Pak Leo. Maksudnya enggak sama sekali tidak ada suatu kayak niat jahat atau apa, enggak. Jadi kayaknya baik aja gitu, karena kan kita di sini juga tujuannya baik gitu. Cuman ya itu kenapa dia ngejilat saya gitu lah Pak Leo. mending dijilatnya daripada diludahin. Hah? Kayak dari tadi selama syuting saya belum pernah berkeringat. Kira-kira apa sih pesan apa gitu loh Pak Leo yang ingin mereka lakukan melalui saya gitu? Enggak. Kalau saya pikir ini satu hal, mereka membuktikan eksistensi keberadaan mereka. Khususnya ke kamu, mungkin pada malam ini kamu adalah orang yang memang secara spesifik memang belum atau jarang sekali mengalami hal yang seperti itu. Betul. Kalau kita bilang ya jelas dia sangat sering sekali merasakan hal semacam itu. Jadi paling tidak malam ini kalau saya bilang, kalau kita lihat dari kacamata sebagai hamba Allah, kita menyaksikan atau sedang merasakan satu kekuasaan Allah. Sesuatu Allah tuh maha luas, maha kaya dengan segala makhluk ciptaannya. Ini hanya salah satu saja peringatan kalau saya bilang dari Allah, bahwa senantiasa Allah tuh betul-betul sesuatu yang begitu besar, arasnya begitu luas, begitu hebat. Jadi kalau saya pikir tidak pantas manusia mempunyai rasa takut. Rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi paling tidak sekarang Mas Adrian, apa yang Anda rasakan tadi barusan, kalau saya pikir dari kacamata saya adalah eksistensi keberadaan makhluk-makhluk itu Ada itu ya? Ada. Iya. Mereka ingin buktikan itu ke kamu. Betul. Rasain dia ya. Kita coba ya. Enggak deh. Hah? Kamu nggak siap? Saya bimbing. Nggak ada suara. Apa-apa saya. Nggak ada apa-apa. Tapi kok di batin saya, perasaan saya kayak ada orang
dia terus Minta tolong sama minta maaf. Ra, sini Ra. Ra. Seru ya perjalanan kita malam hari ini ya. Seru banget, pengalaman yang menarik buat kamu, buat saya juga luar biasa sangat menarik ya, karena mungkin selama ini saya ngerasain seperti Pak Leo bilang, selama 26 tahun saya hidup, saya termasuk orang yang sedikit sekali atau jarang sekali merasakan hal seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan pengalaman ini bisa suatu hikmah yang berharga buat saya gitu. Mungkin kamu juga bisa cerita sedikit ke pemirsa pengalaman apa aja sih yang baru kita lewatin sama-sama gitu. Ternyata gue memang harus lebih beribadah gitu aja. Jadi Ya. maksud kamu setelah mengalami perjalanan kita tadi itu membawa dampak yang positif buat kamu untuk lebih mengingat sama yang di atas ya. Ternyata Mawar yang di atas itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dia ingin sesuatu, dia ingin menunjukkan sesuatu, ya itu dengan kuasanya aja ya. Hal yang aku dapat dari sini adalah apapun yang terjadi, kekuatan apapun yang ada di dunia ini tidak akan pernah kalah dengan kekuatan Allah. Jadi intinya sekarang adalah ya semua sudah saya kembalikan lah. Sudah saya kembalikan kepada yang di atas, yang mudah-mudahan dengan ini setidaknya dengan apa penampakan yang tadi saya lihat-lihat itu jadi sadar gitu. Tapi kamu nggak takut kan pulang malam hari ini? Ada yang nungguin kamu dan ada yang nganterin kamu pulang kan? Mudah-mudahan sih insya Allah ya. Saya kan kesini nggak ngeganggu. Saya kesini cuma ingin bertamu, ingin melihat, tapi tidak punya niat jahat sama sekali. Saya percaya kok. Ya, mudah-mudahan aja nggak ada yang ngikut. Tapi kan niat kamu di sini juga biar ketemu saya kan? Sorry, that's a joke. Enggak. Oke, terima kasih ya Ra. Sebesar apapun perbedaannya, secara umum batasan-batasan dalam dunia misteri itu mungkin saja banyak kesamaan. Dan dalam sajian tadi, mungkin saja banyak hal yang bisa diungkap. Kesamaan apa yang bisa Anda temukan? Ya, percaya nggak percaya, tergantung bagaimana Anda menyikapinya. Pemirsa, saksikan terus PNT Spesial bersama rekan saya lainnya di episode minggu depan. Saya Adrian Maulana, selamat malam.